أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan Allah Ta'ala telah menasihati orang-orang yang beriman, dalam hal ini termasuk umat Islam, kaum muslimin, supaya tidak meniru kaum terpilih sebelumnya yang digantikan oleh mereka, yakni Bani Israel, yang digantikan oleh umat Islam Bani Ismail, bahwa hendaknya jangan mengikuti kelakuan buruk mereka, yaitu yang selalu menyakiti para Rasul Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarrahu Allahu mimma qala wa kana indallahi wajiha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang telah menyusahkan Musa, tetapi Allah telah membersihkannya dari apa yang dikatakan oleh mereka itu para pemuka Bani Israel. Dan ia Musa adalah orang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Azzahu berarti ia melakukan atau mengatakan apa yang tidak disenanginya atau yang dibencinya, mengganggu atau menjengkelkan atau melukai hati dan perasaan dia. Jadi Bani Israel itu senantiasa menjengkelkan, menyakiti hati Nabi Musa, bahkan hati para Rasulullah yang diutus kepada mereka. Kita ketahui bahwa Nabi Musa alaihissalam telah dijadikan sasaran fitnah berat, antara lain Qarun. Qarun ini sebenarnya Bani Israel, tetapi dia kena kepiawaiannya dalam masalah pertambangan telah menjadi, katakanlah, menteri pertambangan Firaun, Qarun ini. Dan Qarun ini termasuk, biarpun Bani Israel, termasuk yang membenci Nabi Musa demi menyenangi hati Firaun. Maka Qarun telah menghasut seorang perempuan supaya mengada-adakan tuduhan terhadap Nabi Musa bahwa beliau, yakni Nabi Musa, na'udzubillah min zalik, pernah mengadakan hubungan gelap dengan diri si wanita pelacur tadi. Kedua, contoh berikutnya adalah karena timbul iri hati melihat semakin meningkatnya pengaruh Nabi Harun di tengah-tengah kaum beliau, maka Nabi Musa telah berusaha membunuh Nabi Harun alaihissalam. Ini merupakan fitnah yang luar biasa. Nabi Harun tidak pernah, atau Nabi Musa, buat apa membenci kakaknya sendiri, yaitu Nabi Harun, yang beliau sendiri yang meminta kepada Allah Ta'ala ketika diperintahkan untuk pergi kepada Fir'aun. Nabi Musa, ya Allah, jadikanlah Harun saudaraku sebagai wazir, sebagai pembantuku. Maka dikabulkan. Jadi bagaimana mungkin Nabi Musa kemudian memfitnah atau berusaha untuk membunuh Nabi Harun karena iri bahwa beliau lebih terkenal dari beliau. Fitnah berikutnya, Nabi Musa dituduh mengidap penyakit lepra dan raja singa atau sifilis. Luar biasa. Karena itu katanya Nabi Musa kalau mandi itu tidak bareng dengan Bani Israel yang kadang-kadang beramai-ramai mandi bareng. Nabi Musa selalu memisahkan diri. Bukan apa untuk sopan santun, tapi dituduhnya karena dia katanya menderita penyakit raja singa atau sifilis. Kemudian juga ada yang namanya Samiri. Samiri ini adalah orang yang ketika Nabi Musa selama 40 hari berkhalwat di Gunung Tur, kemudian meminta Nabi Harun sebagai khalifahnya untuk menjaga Bani Israel.
Tetapi Samiri inilah yang dengan kefasihan lidahnya telah mampu membuat Bani Israel kembali menyembah patung anak sapi sebagaimana yang dilakukan oleh Firaun. Karena dengan membuat patung anak sapi dari perhiasan yang mereka bawa, patung anak sapi itu hanya kalau tertiup angin hanya mengeluarkan bunyi, tidak lebih dari itu. Jadi bagaimana mungkin suatu sembahan yang seperti itu menjadi suatu sembahan yang hanya sekedar bunyi juga ketika tertiup angin. Jadi Samiri juga telah menuduh Nabi Musa melakukan syirik. Kemudian ada tuduhan lain bahwa adik perempuan beliau, ya mungkin maksud di sini kakak perempuan beliau itu Maryam sendiri katanya telah melemparkan tuduhan palsu terhadap beliau. Bisa lihat dalam Bilangan bab 12 ayat 1. Bagaimana mungkin Maryam kakaknya itu akan memfitnah Nabi Musa, padahal kakak Nabi Musa inilah yang ketika Nabi Musa pada masa kecil atas perintah Allah Ta'ala supaya tidak dibunuh oleh Firaun, ketika bayi disuruh dihanyutkan dalam kotak di Sungai Nil, kakaknya inilah yang mengikuti kotak tadi mengalir, akhirnya ditemukan oleh seorang istri Firaun, dijadikan anak angkat. Bahkan ketika Nabi Musa tidak mau menyusu, justru kakaknya inilah yang mengatakan, maukah aku beritahukan kepada engkau seseorang yang bisa menjadi ibu susunya, katanya, yang akan memeliharanya dengan tulus ikhlas. Ya tentu ibunya sendiri. Jadi inilah fitnah-fitnah yang demikian banyak dituduhkan kepada Nabi Musa. Jadi sekali lagi Allah telah berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah menyusahkan Musa, tetapi Allah membersihkannya dari apa yang dikatakan kepadanya tentang dia. Dan ia, Musa, adalah orang yang mempunyai kedudukan yang terhormat di sisi Allah." Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang jujur. Jika demikian, yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dan jika kalian seperti itu, Allah akan memperbaiki amal-amal kalian bagi kalian, dan akan mengampuni berbagai macam kelemahan kalian, dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka faqad faza fawzan azima, maka sungguhnya dia akan meraih kemenangan dengan kemenangan yang besar. Jadi begitulah bagaimana Bani Israel selalu menyekati Nabi Musa dan selalu melakukan keburukan. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, "Ya Bani Israel zukuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdikum wa iyaya farhabun." Hei Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kamu, dan tepatilah janjimu kepadaku, niscaya aku pun akan penuhi pula janjiku kepada kamu, dan hanya akulah yang harus kamu takuti. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, "Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattakuni." Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yang menggenapi nubuatan yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang pertama-tama ingkar kafir kepadanya, dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Jadi setiap Rasul datang menggenapi nubuatan sebelumnya. Tetapi orang yang karena merasa iri terhadap Rasul, merasa kehormatannya terancam oleh kedatangan Rasul, maka mereka menjual, menjembunyikan nubuatan-nubuatan itu atau mensalah tafsirkannya
Dikatakan demi apa? Demi keuntungan duniawi. Itulah arti menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Selanjutnya peringatan Allah Ta'ala supaya jangan diikuti oleh umat Islam, oleh para pemuka umat Islam. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Dan jangan pula kamu menyembunyikan yang hak itu padahal kamu tahu bahwa setiap nubuatan Rasul itu diketahui oleh para pemuka umat beragama sebelumnya bagaikan mengenal anak-anak sendiri. Bagaikan mengenal anak-anaknya sendiri. Tetapi ketika Rasul yang dijanjikan datang itu mulai disembunyikan. Kalaupun tidak disembunyikan, disalah tafsirkan. Maknanya bukan begitu tapi gini. Itulah keburukan para pemuka Bani Israel. Lalu selanjutnya dikatakan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'araki'in. Dan tetaplah mendirikan salat dan bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Kata ruku di sini, raqi di sini artinya berarti orang yang ruku di hadapan Allah Ta'ala. Yani orang Arab memakai kata ruku, raqi itu untuk orang yang hanya menyembah Allah Ta'ala. Bukan untuk orang yang menyembah berhala. Jadi ruku di sini bukan ruku dalam sholat, artinya orang yang menyembah Allah Ta'ala. Lalu selanjutnya Allah berfirman, Atamurunan nasa bil biri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala takilun. Apakah kamu menyuruh orang lain berbuat kebajikan, tetapi kalian merupakan diri sendiri padahal kalian membaca kitab Taurat itu? Tidakkah kamu mau mengerti? Jadi inilah berbagai keburukan yang terjadi di kalangan Bani Israel terhadap para nabi Allah yang diutus kepada mereka, mulai Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud pun tidak luput dari upaya pembunuhan. Nabi Sulaiman pun, yang kedua raja itu, telah membuat Bani Israel memiliki kerajaan yang besar dan kuat, juga tidak luput dari upaya pembunuhan dan fitnah. Demikian juga Nabi terakhir mereka setelah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, yakni Nabi Isa bin Maryam pun tidak luput dari upaya pembunuhan, yaitu berusaha dibunuh melalui penyaliban. Insyaallah masalah ini akan dibahas pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.